kalau bisnis itu memang sekarang ini tuh sudah saatnya untuk kolaborasi ya. Iya, Jadi kalau betul. ingin berkembang itu lebih baik berkolaborasi karena kan nggak semua elemennya kan bisa kita pegang gitu kan. Jadi ya kalau kayak di MyFoodie ini sendiri, jadi aku fokus di produksi, temanku fokus di marketing. Nah, selain itu nih, Liv, selain dari partner yang cocok, gitu, apalagi sih, Liv, tips nih buat orang-orang yang pengen bisnis dan nggak punya background bisnis sama sekali nih, biar mungkin kalau misal dari aku sendiri ya, kadang tuh mau bisnis tuh takut, aku ntar takut gagal atau takut gimana gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu kan harus dihilangin kan rasa takut itu, dan emang kalau misalnya kita niat mau bisnis ya kita harus coba dulu gitu. Nah, selain yang tadi deh, selain yang Olive udah sampein partner yang saling melengkapi kelemahan dalam bisnis ini gitu. Apalagi sih, Liv, biar tips nih buat teman-teman yang pengen bisnis, biar ayo dong mulai bisnis. Ini loh, dan bisa kita lihat sebenarnya di MyFoodie ini benar-benar udah meningkat gitu. Iya, kalau tipsnya sih kalau untuk memulai ya, kalau untuk memulai itu lebih baik kita riset dulu apa yang emang benar-benar cocok dijual di lingkungan kita gitu. Karena kalau sekarang ini, kalau setahu aku ya, kalau kita asal jualan itu agak beresiko gitu loh. Kalau tanpa itu ya, tanpa riset itu agak beresiko gitu. Tapi kalau misalnya kita udah riset, terus kita bisa belajar dulu, itu ya semuanya tuh baru bisa kita coba dan pasti bakal ada hasilnya gitu. Dan hasilnya pun pasti itu nggak akan kelihatan di awal gitu loh. Nah, harus ada proses gitu. Di awal ya, semua tuh ada prosesnya, dan memang kalau bisnis itu menurut aku harus ditekuni gitu kan. Kalau aku kayak gini misalnya, aku udah terlanjur nyemplung nih di sini, ya udah berarti aku dengan segala macam resikonya ya emang harus dihadapin gitu. Jadi harus benar-benar harus tekun. Kayak misalnya aku nih sekarang udah punya kedai, bukan berarti udah stop gitu kan. Justru kayak kami tuh terus mikir apa ya yang nanti tuh bisa mempertahankan pelanggannya gitu kan. Kayak misalnya kita tambah menu atau memperbaiki kualitas atau memperbaiki tempat kedainya gitu. Jadi emang harus tekun dan harus riset, itu sih menurut aku. Oke, berarti harus mulai riset dulu ya. Riset apa yang kita jual, dan jangan, kalau menurut aku juga jangan langsung merasa puas gitu ketika mungkin nih Olive udah dapat kedai, udah punya kedai. Dulu kan impian banget tuh dari pertama bisnis. Sekarang udah dapat nih satu tujuannya bisa buka kedai. Nah, kalau udah bisa buka kedai berarti kan udah gimana cara mungkin ngembangin kedai biar ada cabang-cabangnya. Terus gimana? Yang paling susah sih ini ya, yang paling susah tuh mempertahankan pelanggan gitu ya. Iya, benar. Itu. Oke. Kalau dari Olive nih, tadi udah banyak juga diceritain sebenarnya. Tapi aku kepo aja nih sama MyFoodie. Momen struggle apa sih yang Olive paling inget dalam membangun MyFoodie ini, mungkin dari awal sampai sekarang gitu. Dan apa yang belum Olive, belum tujuan dari MyFoodie yang belum didapetin sampai sekarang tuh apa? Dari momen struggle dulu aja deh. Ya, kalau momen struggle-nya tuh COD ya. Jadi dulu itu kalau kita PO itu kan kayak misalnya aku PO kan dibuka biasanya itu paling minimal itu 2 hari sebelumnya, 2 hari sebelum dari hari kita COD. Nah, kita tuh kalau PO dulu aku bangun itu bisa aja jam 2 dini hari atau nggak jam 3 dini hari. Itu udah mulai masak sih segala macam gitu kan. Terus sampai kita tuh COD itu jam berapa ya? Jam 3-an lah. Jam 3-an sore kita COD. Jadi itu kalau misalnya, karena kita kan banyak menu ya, di MyFoodie itu kan banyak menu, nggak cuma satu jenis gitu loh, banyak menu. Nah, nanti tuh kalau misalnya udah mepet jam 3, itu kayak kita tuh ikut MasterChef, tahu kan?
Diburu-buru gitu ya? Jadi kayak diburu waktu tinggal berapa menit kayak gitu-gitu, itu yang paling inget sih. Jadi kayak ngejar waktu gitu. Terus kalau COD juga kalau misalnya kita pas musim hujan juga struggle-nya tuh lebih gitu loh, yang di saat enak di rumah aja gitu kan, tapi kita harus COD gitu. Tapi ya itu dari dulu pun kita selalu ngomong nggak apa-apa, ini nanti bisa diceritain ke orang gitu kan, struggle-struggle-nya Iya, kita. betul. Dan justru Gitu. itu Terus jadi momen yang emang apa ya, selalu diingat gitu ya, kan. ya, Dulu ya, kita kayak gini dan sekarang alhamdulillahnya ada nih hasil gitu. iya. Oke, terus nih tadi yang tujuan apa ya? Impian dari My Foodie yang belum kecapai nih. Tadi yang awalnya pengen buka kedai, sekarang udah nih kecapai. Apalagi yang masih pengen dicapai dari My Foodie? Impiannya banyak sih. Saya pengen ya kalau buka cabang pengen gitu, tapi mungkin karena kita baru 1 bulan ya, jadi hampir 1 bulan ini, jadi kita tuh pengen belajar dulu, maksudnya sistem buat buka cabang tuh gimana, dan kita pengen netepin dulu sih yang di sini tuh emang bisa benar-benar bisa stabil atau enggak. Terus kayak misalnya jenis-jenis makanan itu kan bisa dibagi ya sih, maksudnya tuh kayak ada yang khusus baking, terus ada kayak khusus minuman kayak gitu. Pengen ada kepikiran ke situ, dibagi-bagi misalnya minuman sendiri, yang baking sendiri gitu. Pengen ada pembagian kayak gitu. Berarti memang pengen misahin ya, Liv ya? Misahin Iya, pengennya sih. dikelompokin gitu ya. Jadi beda bisnisnya. Kayak catering, nggak pengen gitu-gitu loh. Oh, ya. Oke, semoga bisa ntar tahun depan ya, Liv ya. Tahun depan gitu. Amin. Nah, ini nih aku yang pengen banget tanyain. Kan Olive nih mungkin dari S1-nya S1 Statistika. Dan pasti ada nggak sih omongan yang emang kamu S1 nih kok cuman jualan aja, dan kamu S1 Statistika tapi kok kerjaannya jualan, dan itu nggak sama kan ya, nggak lain sama jurusannya gitu. Ada nggak sih, Liv, sebenarnya orang-orang yang ngomong kayak gitu? Dan Olive gimana sih cara nanggepin orang yang kayak gitu? Ada sih, aku tuh mikirnya padahal tuh kayak aku lulus baru Agustus gitu kan, tapi ternyata dalam waktu sesingkat itu aja udah dapat omongan kayak gitu kan. Tapi ya kembali lagi sih, jualan pun maksudnya tuh nggak semua orang bisa gitu loh sih. Tapi ada ya yang ngomong kayak gitu? Pasti. Ada gitu. Dan sampai itu tuh kayak ngebuat aku takut gitu kan ketemu sama orang gitu. Karena tiap ketemu tuh pasti ditanya, udah lulus, terus sekarang kerja di mana? Kan pasti kayak gitu kan. Iya. Karena kalau dibilang pengangguran pun juga enggak kan sebenarnya. Tapi untuk nyampein punya usaha pun aku masih mikir gitu kan, karena emang masih takut buat diremehin gitu kan. Pasti kan ada kan orang-orang yang ngeremehin itu. Tapi sekarang ini aku juga masih belajar buat bodo amat gitu loh. Aku mikirnya ya nggak apa-apa, walaupun aku jualan, tapi seenggaknya aku tuh udah punya karyawan gitu loh sih. Iya, betul. Ya aku udah bisa ngebantu orang buka lowongan pekerjaan gitu. Aku lebih ke situ sih sekarang. Justru dengan emang kita jualan, kita buka usaha gitu, malah bukan kita kerja sama orang ya, tapi kita buka lowongan pekerjaan buat orang lain gitu kan. Ya memang kalau dilihat tuh kalau orang-orang yang kalau pikirannya lebih ke yang semua tuh bisa sukses kalau kita jadi pegawai ya misalnya. Itu tuh ya kita dilihat mereka ya kita hanya jualan gitu, tapi pada kayak aku sama Cynthia tuh kita punya tujuan yang tujuan yang tinggi lah ibaratnya gitu kan. Tapi kan kalau kita omongin kita punya tujuan apa, kita punya impian apa kan
yang ada pasti mereka juga tertawa gitu kan. Jadi ya, makanya pasti ada meremehkan juga gitu kan. jadi ya udah mereka kalau emang mandangnya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kan aku sama Cynthia pun nggak cuma sebatas jualan, tapi kita juga punya impian untuk mengembangkan ini semua gitu. Dan yang penting udah ada goals gitu ya, ada tujuan apa yang harus dicapai. Jadi kayak ya Olive jualan nggak cuma sekedar jualan, tapi emang jualan tuh udah ada jalurnya gitu ya. Udah ada planningnya lah ya ke depan itu mau ke depannya mau apa gitu. Dan justru malah sekarang udah, mungkin aku dulu pernah denger ya cerita sama Olive masalah ini gitu. Kayaknya 1 tahun yang lalu ya Liv ya. Dan sekarang malah udah bisa buka kedai dan udah bisa buka lowongan pekerjaan kayak ke orang lain gitu kan. Iya. Berarti emang kalau misal banyak nih yang terpengaruh sama omongan orang, terus malah jadi emosi di kita, dipendam ke kita. Padahal sebenarnya itu malah bisa buat motivasi ya, buat kita lebih fokus ke tujuan kita itu. Dan bersyukur aja lah ya. Iya, bersyukur adalah poinnya. Betul. Sebenarnya udah, kalau misal ngomongin omongan orang tuh nggak pernah ada habisnya. Karena emang kita nggak bisa kontrol kan mereka ngomong apa. Iya. Kita tutup telinga aja. Iya. Nah, udah jam segini aja nih kita ngobrol-ngobrol, mulai dari apa itu MyFoodie, terus MyFoodie itu apa aja, terus mulai apa ya, gimana mulai bisnisnya MyFoodie, strugglingnya di masa pandemi ini. Nah, semoga bisa menginspirasi nih teman-teman semuanya biar mau memulai bisnis gitu. Walaupun bisnis itu nggak harus dari nggak harus dari background-nya bisnis, tapi selain itu tuh sebenarnya tuh bisa asal kita ada kemampuan, ada niat, dan kita mau melakukan itu gitu. Dan ada tujuan yang pengen kita capai gitu. Dan kalau ada omongan orang, ya udah biarinlah ngomong, karena kita juga nggak bisa nutupin satu persatu mulut orang nih. Kalau misal kita mau dengerin, dan bahkan kita nggak bakal selesai kalau misal kita dengerin omongan orang dan malah jadi capek sendiri kan. Dan Olive juga udah buktiin ternyata dari background yang dia bukan bisnis, dari mungkin banyak struggle, nggak cuma struggle COD aja ya Olive ya, tapi struggle dari eksternal yang mungkin mau menjatuhkan MyFoodie, tapi emang dari Olive sendiri tetap kekeh gitu di tujuannya, mau mencapai tujuannya, dan alhamdulillahnya itu juga bisa. Mungkin closing statement nih dari Olive buat teman-teman yang mau memulai usaha, gimana tips? Ya tadi tips and triknya udah. Mungkin apa ya? Ya udah closing statement aja. Jadi closing statement-nya dari aku yang mau mulai usaha, mulai aja dari riset dulu aja. Karena kan sekarang udah banyak bisnis-bisnis yang lain kan, jadi kita juga tanpa riset pun kita akan ada persaingan dengan yang lain gitu Kak. Tapi kalau kita riset, benar-benar riset dengan cara-caranya, itu pasti kita juga bisa berjuang gitu untuk bersaing dengan saingan kita gitu. Terus kalau emang udah punya usaha, ditekuni, benar-benar harus nikmati proses aja. Pasti semua tuh hasilnya bisa dilihat kok gitu kalau kita tekun gitu aja sih. Keren banget nih Olive, makasih banget ya udah mau mampir di Aku Menginspirasi, walaupun kita tuh nyesuaiin jadwalnya lama banget ya Olive. Ya. Enggak, kamu yang sih. Dan akhirnya sekarang kita bisa buat jadwalnya. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton di tayangan Aku Menginspirasi ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bisa nih teman-teman saran episode besok pengen apa yang mau dibahas. Yang kemarin kan kita udah bahas beasiswa, udah bahas ada karir juga, dan sekarang juga masalah bisnis ya, karir kita gitu. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.